Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nama saya Nikodemus Bambang Jayanta dari Teknik Kimia. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk membuat sabun cuci piring. Nah, ini sabun cuci piringnya ini nanti kira-kira hasilnya adalah 20 liter. Sabun cuci piring ini nanti bisa Bapak Ibu atau teman-teman gunakan untuk ya kebutuhan di rumah, atau mungkin digunakan sebagai bekal untuk membuka home industri, atau mungkin bisa dari pemerintah desa, ya jadi usaha desa gitu kan. Ya ini sebenarnya caranya mudah, tapi sebelum kita mulai bakal saya tunjukin dulu ya bahan-bahannya apa aja. Nah, ini yang pertama itu adalah Texapon sebanyak 1 kg ini ya. Kemudian NaCl itu adalah garam. Ini sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Kemudian ada sodium sulfat, kalau bahasa kimianya Na2SO4, ini sebanyak setengah kilogram juga. Kemudian asam sitrat atau bahasa umumnya citron, sebanyak 300 gram. Kemudian ada juga foam booster atau Pamperland sebanyak 200 ml aja. Kemudian ada ABS sebanyak 50 ml. Kemudian ada air, dan juga ada fragrance jeruk nipis atau wangi jeruk nipis gitu ya, dan juga warna makanan hijau. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke video pembuatannya. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman masukin Texapon sebanyak 1 kg tadi. Ini karena belum bukaan, jadi saya buka terlebih dahulu ya. Texapon ini berguna sebagai bahan pembersih atau juga sebagai pembusa lah gitu. Intinya ini untuk membersihkan dan mengangkat lemak-lemak yang ada. Ini memang bentuknya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah Texapon kita masukkan garam. Sebenarnya disarankan garamnya garam halus ya teman. Tapi karena adanya garam ini, jadi sambil aku hancurin. Ini sebanyak setengah kilo garamnya. Ada kotoran ini diangkat ya. Ingat ya teman-teman, ini harus halus. Karena kan nanti kalau misalkan masih bentuknya bongkahan seperti itu, bakal susah buat tercampurnya, lebih lama lah. Setelah ada yang udah halus juga, bisa tinggal. Oh ya, ini tadi udah saya timbang ya, itu totalnya ada 500 gram. Ya, yang selanjutnya adalah kita tambahkan sodium sulfat atau tadi Na2SO4. Ini sebanyak setengah kilogram aja. Ini saya buka dulu ya karena belum bukaan. Ya, ini sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Karena ini tadi 1 kilo, jadi cuma saya pakai setengahnya aja. Oh iya, tadi saya lupa jelasin ya. Buat sodium sulfat tadi, itu gunanya sebagai pelarut, juga bahan pembersih, dan juga untuk mengentalkan gitu ya. Sekarang kita tambahkan dengan asam sitrat, lebih umum dikenal sebagai citron kalau misalkan masyarakat. Citron ini gunanya untuk membersihkan lemak. Ya, ini cuma dipakai 300 gram aja karena ini 1 kilo, jadi ya kurang lebih sepertiganya, sepertiga kurang dikit. Kemudian setelah ditambahkan citron itu tadi, hal yang harus kita lakukan adalah diaduk. Kita diaduknya nggak usah pakai air ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya dalam Texapon itu sendiri itu udah ada kandungan airnya gitu. Jadi ini harus diaduk dulu sampai merata. Ini kenapa kok nggak langsung kita tambahin air? Karena takutnya nanti ada bahan-bahan yang belum tercampur gitu teman-teman. Jadi kita aduk dulu aja. Nih ya, makan ya. Ini kurang lebih udah merata ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan bawang
foam booster atau camberlight sebanyak 200 ml. Ini kemarin saya beli 400 ml, jadi ya kurang lebih setengahnya aja gitu ya. Ini sebenarnya nggak harus pas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen busanya banyak ya agak banyak gitu nggak apa, cuman ya jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan nggak habis-habis nanti busanya kan ribet. Ya, kurang lebih segini ya teman-teman. Setelah ditambahkan foam booster tadi, kita tambahkan dengan ABS atau LABS. Ini ya, warnanya hitam seperti ini. Ini sebanyak 50 ml aja. Kemarin saya beli 100 ml, jadi ya setengahnya aja gitu. Ini gunanya adalah untuk membuat busanya tuh melimpah dan juga daya cucinya tuh biar bersih gitu ABS ini isinya. Ya, sudah. Nah, kemudian setelah ditambahkan ABS itu tadi, barulah sekarang ini kita tambahin air. Ini nambahin airnya dikit-dikit ya teman-teman. Saya sambil cuci tangan karena tadi kena Dexapon dan juga ABS sedikit. Jadi kalau saya saranin pakai sarung tangan ya, sarung tangan yang latex gitu teman-teman. Ini 2 teko dulu aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat berbusa ya ini. Nah, ini diaduk hingga ya tercampur rata gitu teman-teman. Kurang lebih selama 1,5 menit atau 90 detik gitu. Kurang lebih. Penting sampai merata gitu ya teman-teman. Ini agak pegel sih sebenarnya. Kalau misalkan ada mesin pengaduk, lebih baik pakai mesin pengaduk karena putarannya cepat dan pasti tercampur secara merata gitu. Kalau pakai tangan ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya pegel aja. Ya udah ya, ini teman-teman udah cukup merata. Kalau misalkan dilihat kental kan ini. Nah, kemudian setelah diaduk tadi kita tambahin dengan pewangi gitu lah, pewangi jeruk nipis. Ini dikit aja ya teman-teman. Ini gunanya adalah supaya sabunnya ini tadi tuh nggak amis. Kalau misalkan dipakai buat nyuci, misalkan kayak piring yang kotor, gitu, gelas kotor. Kalau misalkan banyak kotorannya amis, gunanya biar wangi dan gak amis. Ini dikit aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan terlalu menyengat baunya. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan air lagi. Ini ya, kurang lebih 1 teko aja teman-teman. Karena ada busanya dikit jadi tambahin sedikit lagi. Jatuh. Ini kemudian diaduk lagi ya teman-teman, diaduk sampai merata, kurang lebih 1 menit aja atau 6. Ini kemudian setelah diaduk sampai merata tadi, wanginya juga merata, tambahkan air lagi teman-teman, supaya ya kurang lebih 2 teko aja. Sambil cuci tangan ya. Nah ini setelah ini teman-teman aduk lagi ya, aduk selama kurang lebih 90 detik atau 1,5 menit. Saranin pakai tangan aja sih, karena kan ini tujuannya biar benar-benar semuanya tuh merata gitu. Di bawah-bawah sini tuh masih banyak kayak garam-garam, bahan-bahan lain tuh yang belum tercampur secara merata. Jadinya pakai tangan aja ya teman-teman. Ini udah nggak apa-apa pakai tangan, karena kan udah cukup banyak kan kandungan airnya, sehingga jadinya aman buat tangan. Ini maaf ya agak ribet ini, soalnya banyak orang lalu lalang juga di sini. Karena lagi ada urusan di rumah. Ini usahakan bahan-bahan yang di bawah ini tuh sampai merata ya teman-teman. Masih banyak kayak garam-garam gitu. Udah ya ini teman-teman, udah merata. Ini bisa teman-teman rasain sendiri pakai tangan nanti. Kalau misalkan di bawahnya tuh masih ada bahan-bahan yang belum tercampur atau enggak. Nah,
selanjutnya adalah kita tambahin dengan pewarna makanan berwarna hijau. Ya teman-teman, pewarna makanan ini sebenarnya kenapa sih kok pakai pewarna makanan? Nah ini tuh sebenarnya biar ya gampang aja gitu. Kalau misalkan kena kulit itu kan gampang dihilanginnya. Nah ini udah teman-teman, ini langsung aja dimasukin dikit aja, ini gak usah banyak-banyak buat warnanya. Udah kurang lebih segitu ya. Ini ya udah langsung aja kita aduk. Diaduk sampai merata ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman rasain itu sebenarnya masih terlalu kental sebagai sebuah sabun, makanya nanti kita tambahin lagi airnya. Kalau misalkan teman-teman coba pakai, ya nyucinya terlalu lama teman-teman nanti buat bilasnya, karena sabunnya memang benar-benar kental ini. Nah dah, ini setelah ini kita tambahin air lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya nambah airnya terserah teman-teman sih. Ini kita coba dulu 1 teko ya. Nah ini kenapa saya bilang terserah teman-teman, karena pada dasarnya ditambahin airnya itu sampai ya nggak begitu kental, karena ini tadi tuh masih terlalu kental gitu ya. Ini diaduk aja dulu. Ya kalau misalkan teman-teman mau melihat, itu ada busa-busanya. Dan juga warnanya hijaunya cenderung hijau pekat tapi muda gitu ya teman-teman. Ini kenapa kok seperti itu, karena ya ada busanya itu tadi. Ini sebenarnya ditambahin air lagi masih bisa ya teman-teman, supaya ya hasilnya banyak juga gitu. Tambahin air lagi. Satu lagi ya teman-teman. Sudah. Nah, karena ada dicampur air lagi, kita aduk lagi ya teman-teman. Nah ini udah cukup encer, dah pas lah kalau sebagai sabun cuci piring. Nah ya teman-teman, ini hasilnya cukup banyak. Ini bisa teman-teman pakai buat kebutuhan di rumah gitu, atau mungkin dijual juga bisa gitu. Tadi kalau misalkan teman-teman perhatiin kan takarannya juga nggak gitu banyak, cuman hasil yang kita dapetin itu bisa sebanyak ini gitu, 20 liter. Kalau misalkan cuma dipakai di rumah bisa habis berapa lama gitu kan. Ini sangat-sangat menguntungkan gitulah kalau misalkan teman-teman berminat buat membuat sendiri. Nah cuman karena di sini masih banyak busanya, ini sebenarnya belum bisa langsung kita pakai, harus kita tunggu dulu selama 24 jam. Besok saya tunjukkan lagi. Ini ya teman-teman, kita tunggu sampai besok. Ya ini sabun yang kemarin udah kita buat, sekarang udah hilang busanya dan warnanya seperti ini. Ini warnanya agak gelap soalnya wadahnya emang warna biru ya. Warna aslinya seperti ini, bening kan? Nah ini sekarang kita coba buat nyuci ya teman-teman. Ini aku masukin ke wadahnya dulu. Ini teman-teman. Sekarang kita langsung ke tempat nyucinya. Nah ini dia teman-teman. Mohon maaf ini nyucinya di wastafel karena tempat cuci piringnya lagi mati airnya. Kebetulan ada piring yang kotor juga. Ini hasil cucian kita tadi, sudah bersih ya teman-teman. Mantap. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk melihat. Harapannya video ini benar-benar bermanfaat untuk ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya untuk kita semua, demi ya kebaikan kita bersama gitu.